maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab selama Muhammad ada di sana. Selama ada Muhammad tidak akan turun azab. Adakah Muhammad di Sungai Penuh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dari Sungai Penuh ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tepat di hari yang sama, tepat di bulan yang sama, tepat di tempat yang dimuliakan Allah, bisa bertemu dua maulid, maulid Nabi dengan maulid Sungai Penuh. Sungainya sudah nampak semalam, penuhnya nampak hari ini. Sampai rasanya mustahil untuk lalu dari mobil Pak Wali Kota sampai kemari melihat lautan manusia. Ya Allah, tongkat Nabi Musa saja yang bisa membelah ini. InsyaAllah tabarakallah. Ada kaki yang terinjak, ada tangan yang tersentuh, ada kepala yang mungkin tersakiti. Sudikah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad? Lebih baik minta maaf di Sungai Penuh daripada mencari di padang mahsyar. Betul? Semua umat berjumpa di padang mahsyar, sedang di padang panjang aja payah kita jumpa. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini semua atas doa-doa orang-orang yang soleh, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, tuan-tuan guru. Yang besar tak ini mau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sudah punya anak, dikasih lagi anak yang soleh dan solehah. Yang sudah punya kebun, melimpah ruah rezekinya sehingga bisa haji ke Baitullah. Yang sudah tinggi jabatannya, yang dari camat bisa menjadi bupati. Yang sudah jadi bupati bisa jadi, entah jadi apalah. Yang penting sehat, mobil besar, rumah mewah, emas banyak, tapi demam ada gunanya? Tak ada. Bagaimana cara mensyukuri nikmat ulang tahun? Nabi ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau puasa hari Senin? Mengapa engkau tak makan hari Senin? Mengapa tidak minum hari Senin? Nabi menjawab, zaka yauma wulidtu. Sebelum ribut yang di belakang, yang di kiri, yang di kanan, maka supaya kita hati tak risau gelisah, saya bagi ke depan 15 menit, ke kanan 15 menit, ke belakang 15 menit, ke kiri 15 menit. Setuju? 15, 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Bisa sabar? Soalnya kalau saya ceramah juga di depan, yang belakang memanggil-manggil Ustaz, Ustaz. Anak raja memakan rambai, rambai dimakan di hari siang. Ibu-ibu jangan melambai, isi pengajian bisa hilang. Ya Rasulullah, mengapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Nabi menjawab, dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku dilahirkan, wa yauma bu'itstu, hari Senin aku dibangkitkan, wa yauma unzalu alayya, hari Senin wahyu diturunkan kepadaku. Yang pertama jawaban Nabi, kenapa puasa hari Senin? Kenapa tak makan hari Senin? Kenapa tak minum hari Senin? Karena mensyukuri nikmat lahir. Makanya nikmat kelahiran Nabi kita syukuri, nikmat kelahiran Sungai Penuh kita syukuri, nikmat kelahiran kota Sungai Penuh disyukuri, bukan dengan disko, bukan dengan mengundang artis dangdut rok pendek pentas tinggi. Diundanglah artis dengan rok pendek pentas tinggi yang menonton atu-atu. Menengok artis tadi menyanyi menetes air liur. Menengok artis menetes air liur, menengok bini menetes air mata. Mohon maaf tuan-tuan guru, mohon maaf. Itulah untungnya punya wali kota paham agama, betul. Profesor, doktor,
Asafri Jaya Bakri. Ustaz kok hafal namanya? Banyak balihonya saya tengok. Masya Allah, tabarakallah. Pernah menjadi rektor, paham agama, doktor dari UIN Ciputat, jurusan maqasid syariah, mengerti tujuan-tujuan Al-Quran dan Sunnah, maka cinta pada agama, maka diundang Ustaz Abdul Somad, diundang kemarin. Tapi ini perjuangan tak terlalu sulit, hanya mendatar saja. Kemarin dibawa saya oleh Profesor Dr. Sudirman M. Johan, asli orang Kerinci, asli orang Sungai Penuh, guru besar di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, guru kami. Tadi saya diapit oleh dua beliau, sebelah kanan Profesor Sudirman, sebelah kiri Profesor Asafri, yang di tengah LCMA lagi cemas menghadapi ama-ama. Yang dimuliakan Allah, ini adalah cara mensyukuri nikmat Allah. Majelis kita ini majelis zikir, betul? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula wala illa billahil aliyil azim. Begitu cara mensyukuri nikmat Allah. Apa yang dilakukan di Sungai Penuh pagi ini ditunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Papua. Hai bupati-bupati, hai wali kota, kalau kalian mau mensyukuri nikmat Allah, begini caranya. Buat tabligh akbar, buat pengajian, buat zikir bersama. Walaupun panas, jamaah tetap sabar datang. Setiap tetes peluh keringat akan dibalas amal soleh dan kebaikan. Banyak-banyak zikir, makin panas makin berzikir. Banyak-banyak zikir, makin gerah makin bersolawat. Solawat kepada Nabi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi bi asra, Allah balas 10 kebaikan. Wa utan anhu asyara sayyi'at, dihapuskan 10 dosa silap kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan derajat kemuliaan. Mudah-mudahan ibu dan bapak diangkat semuanya derajatnya insyaallah. Yang sakit-sakit disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah meninggal dunia dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini cara mensyukuri nikmat ulang tahun. Ini ulang tahun yang ke-70, dihidupkan lilin 70 batang. Disuruh hembus sekali napas. Tuh, hembus ya tuh. Iyalah. Habis 5 lilin mati kontan. Mati su'ul Fatimah. Ditengok, dibuka pintu buka penutup jenazah. Macam mana bentuk jenazahnya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kalau ulang tahun bawa anaknya ke panti asuhan, setuju? Bawa anak, bawa cucu, bawa menantu ke panti asuhan. Bawa nasi kotak, bawa nasi bungkus, bawa gulai ayam, bawa ikan. Ikan apa nama yang pagi tadi sedap betul tuh Pak Wan? Ikan semua, Masya Allah, amazing. Luar biasa. Hai seluruh masyarakat Indonesia, kalau kalian mau tahu rasanya ikan sema, datang ke Sungai Penuh. Saya sudah merasakannya. Gimana rasanya Pak Ustaz? Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Datang, cicipi, ceritakan macam itu juga. Anda ingin ikan bergizi, datang ke Sungai Penuh. Hubungi nomor kontak berikut ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mensyukuri nikmat
dengan cara adalah syukuri nikmat Allah. Ajak anak kita berzikir, ajak anak kita baca Quran, bacakan Yasin, bacakan Qul Huwallah, bacakan Fatihah, bacakan Wabil Falak, bacakan Qur'an bin Nas. Kirim kepada almarhum almarhumah. Untuk pendiri-pendiri, alim-alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat Sungai Penuh. Sayyul lillahi walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kira-kira Fatihah yang kita sampaikan untuk alim ulama, tokoh masyarakat, pejuang-pejuang Sungai Penuh, kira-kira sampai tak Fatihah yang kita baca tadi? Kalau ada yang mengatakan yang tak sampai, kalau ada orang Sungai Penuh mengatakan Fatihah tak sampai pada orang mati, tolong angkat tangan. Saya mau catat nama lengkapnya. Nanti kalau dia mati saya kirim Fatihah. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begini cara mensyukuri nikmat ulang tahun. Yang pertama, zikir. Dua, sholawat. Yang ketiga, baca Fatihah. Yang keempat, silaturahim. Yang kelima, bagi makanan. Insya Allah yang hadir ini semuanya akan makan siang bersama di rumah masing-masing. Bapak ulang tahun, ibu ulang tahun, anak ulang tahun, pergi ke rumah makan, belikan nasi bungkus, belikan nasi kotak, gorengkan ikan, bawa ke panti asuhan. Setuju? Assalamualaikum Bapak Ketua Panti. Ya, ini ulang tahun anak saya hari ini. Saya tidak mau buat dosa dan maksiat. Saya tak mau nyanyi-nyanyi. Saya tak mau tiup-tiup lilin. Maka saya ingin bersedekah. Berapa anak pantian di sini? Ada anak panti yatim 100 orang. Keluarkan, kami bawa makanan. Semuanya? Enggak, 3 orang aja. Karena kebetulan kita bawa nasi bungkus 5 bungkus. Anaknya 1, bapaknya 1, ibunya 1, anak yatim 2. Makan, meleleh air mata mereka makan. Sedih mereka, ayahku sudah lama mati, tiba-tiba anaknya ini ada. Maka anak kita pun ikut bersyukur. Mama, jangan panggil mama, awak makan sambal belacan. Kenapa mereka di sini, Ma? Mereka ini ayahnya meninggal. Kau ayah kau masih hidup lagi, walaupun napasnya udah ngap-ngap bau. Kau pun kalau macam-macam lama-lama aku tinggalkan kau di sini nanti. Insya Allah pulang dari sana dia akan lebih sayang pada ibu. Dia akan cium tangan, dia akan memeluk ibu. Apa maknanya? Sayang pada anak bukan belikan dia gadget mahal, betul? Sayang pada anak bukan belikan dia motor, dipakailah sepeda motor, knalpot dipotong, disunat, nabrak tiang listrik, mati kontan. Sayang kepada anak kita adalah tunjukkan bagaimana dia berzikir, tunjukkan bagaimana dia berfikir. Ingat, Sungai Penuh, Kerinci diapit oleh gunung-gunung, bukit-bukit yang indah, betul? Saya kemarin dibawa pakai mobil, Masya Allah, LC Land Cruiser. Kalau ini LC juga, lagi cemas. Pandang ke kiri bukit, pandang ke kanan bukit, indah bukan main. Siapa yang ingin menikmati keindahan, jam 12 siang pun masih ada lagi embun, datanglah ke Sungai Penuh, datanglah Kerinci. Sudah panas terik di bawah, tapi di atas macam bersalju. Masya Allah, tabarakallah, indahnya alam Kerinci. Atasnya luar biasa, atasnya luar biasa, tapi di bawah ini ada larva yang hidup. Penelitian asing mengatakan di bawah bukit-bukit ini, di bawah tanah ini ada larva yang hidup, ada gunung yang hidup. Sikit saja dia batuk, sikit aja dia bersin, akan naik ke atas. Kenapa dia tidak naik ke atas? Karena masih ada orang yang beristighfar di Sungai Penuh. Karena masih ada orang-orang soleh di Sungai Penuh. Masih ada orang-orang membaca Yasin di Sungai Penuh. Ibu-ibu masih baca Yasin? Baca Yasinnya harus betul ya, Bu? Baca makharijul hurufnya harus tepat ya. Ini banyak juga orang sekarang baca Yasin seujung-ujungnya aja. Turjaun, fayakun. Bacalah bagus-bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bagus apa tak bagus? Bagus. Betul kan makharijul huruf? Maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab selama Muhammad ada di sana. Selama ada Muhammad tidak akan turun azab. Adakah Muhammad di Sungai Penuh? Muhammad mana? Muhammad tukang ayam.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Muhammad di Sungai Penuh, tapi kenapa azab tidak turun? Muhammad tidak ada, tapi ada orang-orang yang berakhlakul karimah macam akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga akhlak Nabi, siap. Jaga akhlak Nabi, siap. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan membangkitkan azab. Larva yang menggelegak di bawah bukit ini tidak akan naik ke atas, tidak akan meletup. Wala. Kenapa? Kenapa Allah tidak bangkitkan azab? Kenapa Allah tidak turunkan azab? Wa hum yastaghfirun. Kalau mereka selalu beristighfar, bukan beristri lagi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tapi lebih bagus istighfar di tengah malam, jam 2 malam, tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat, berzikir beristighfar. Saya akan datang sekali lagi ke Sungai Penuh, akan datang sekali lagi ke Kerinci. Kita akan berzikir beramai-ramai jam 2 malam beristighfar. Setuju atau tak setuju? Lokasinya di mana? Naik ke atas bukit 1000 meter di atas permukaan laut di pesantren Ummul Qura. Janji di depan Bapak Ibu atas nama Allah, janji adalah hutang. Abdul Somad berjanji di depan Bapak, di depan Ibu, kita akan berzikir jam 2 malam, kita tahajud bersama, habis itu kita witir, habis itu kita baca Quran, habis itu kita tabligh akbar. Bukan di sini. Rasakan nikmatnya berzikir di atas bukit 1000 meter di atas permukaan laut di pesantren Ummul Qura. Nama masjidnya Sidratul Muntaha. Ada air terjun, namanya air terjun Inna A'tayna Kal Kautsar. Mau tahu? Naiklah ke atas, tapi banyak-banyak makan dulu karena perlu tenaga yang kuat. Kita doakan orang-orang Kerinci, orang Sungai Penuh yang ada di perantauan, di Kuala Lumpur, di Medan, di Surabaya, di Jakarta, semuanya akan ikut pulang bersama kita insyaallah. Amin. Kita doakan rezeki mereka murah, amin. Kita doakan melimpah nikmat mereka, amin. Tapi jangan lupa ingat kampung halaman. Tak ada gunanya kaya, mobil mewah, rumah besar, mobil besar, bini besar. Semuanya akan tinggal, betul. Mobil besar akan diambil orang lain, betul. Rumah besar akan diambil orang lain, betul. Bini akan diambil berondong. Tapi kalau disedekahkan, diwakafkan, diinfakkan, orang Sungai Penuh, orang Kerinci, sedekahnya tak main-main. Berapa sedekah orang Kerinci, orang Sungai Penuh? 200 hektar tanah. Makanya Bapak Ibu yang punya tanah, untuk apa tanah luas-luas? Kita cuma perlu tanah 2 meter kali 1 meter, betul. Sekaya-kaya orang, ada yang kuburnya sebesar lapangan sepak bola. Untuk apa lapang-lapang? Untuk jadi tempat kalajengking sama lipan yang memakan jenazah kita. Cacing-cacing akan memakan kita. Tapi kalau saya mati, cacing tak terlalu senang. Pas ditengoknya, sop tunjang katanya. Sekarang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Patutlah ibu ini diam tenang aja. Rupanya sudah habis 30 menit. Tadi saya mulai jam 8:30, sekarang sudah jam 9 kurang 5. Mestinya ingatkanlah saya, Ustaz, waktu sudah habis.